Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas-Mas dan Mbak-Mbak sekalian. Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia serta dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata kelola teknologi informasi atau tata kelola sistem informasi di dalam suatu enterprise atau suatu perusahaan. Nah, pada pertemuan hari ini kita mulai dengan definisi dari tata kelola TI itu sendiri, kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada tata kelola teknologi informasi. Yang pertama kita awali dengan tata kelola dari teknologi informasi atau tata kelola dari sistem informasi. Nah, pengertian pertama itu adalah tata kelola sistem atau teknologi informasi ini merupakan suatu cabang dari tata kelola suatu perusahaan yang difokuskan pada suatu sistem atau teknologi informasi serta berhubungan dengan manajemen atau pengelolaan kinerja dalam suatu perusahaan serta pengelolaan risiko enterprise atau perusahaan. Kemudian definisi yang kedua, tata kelola teknologi informasi adalah suatu aturan atau kebijakan atau prosedur serta kumpulan proses yang tujuannya itu memastikan bahwa penerapan teknologi informasi atau sistem informasi itu sesuai dengan tujuan dari suatu institusi atau perusahaan serta dapat mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan pada teknologi informasi dan dapat mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya dan pengelolaan risiko-risiko terkait teknologi informasi. Sehingga inti dari tata kelola teknologi informasi ini adalah apakah kebijakan dari aturan yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan itu sesuai dengan penerapan teknologi informasi yang mana di sini tujuannya untuk mengoptimalkan keuntungan, pengendalian penggunaan terhadap sumber daya teknologi informasi dan pengendalian resiko-resiko terkait dengan teknologi informasi atau sistem informasi. Nah, tanggung jawab perusahaan dalam hubungannya dengan tata kelola teknologi informasi ini terdapat 5 tanggung jawab, yaitu memastikan kepentingan dari stakeholder yang diikutsertakan dalam penyusunan strategi perusahaan. Kemudian yang kedua itu memberikan arahan kepada proses-proses dengan menerapkan strategi pada perusahaan, memastikan proses-proses tersebut itu menghasilkan keluaran atau hasil yang dapat terukur, kemudian memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan dapat diukur, kemudian memastikan keluaran atau hasil itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tata kelola informasi ini, tata kelola teknologi informasi ini memiliki tanggung jawab utama, yaitu memastikan kepentingan dari stakeholder-nya itu ikut serta dalam penyusunan prosedur-prosedurnya atau strategi perusahaannya, kemudian adanya arahan pada langkah-langkah atau proses-proses yang diterapkan atau untuk penerapan strateginya, kemudian memastikan proses tersebut itu menghasilkan keluaran yang terukur, memastikan informasinya itu dapat diperoleh dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah memastikan bahwa hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan suatu perusahaan.
Kenapa tata kelola teknologi informasi ini penting? Nah, di sini dengan adanya tata kelola teknologi informasi, perusahaan atau pihak stakeholder itu selalu berharap agar dari tata kelola teknologi informasi ini pertama itu dapat memberikan solusi teknologi informasi atau sistem informasi dengan memberikan kualitas yang bagus, tepat waktu, serta sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh stakeholder perusahaan. Kemudian dengan adanya tata kelola teknologi informasi ini penguasaan dari perancangnya serta penggunaan dari teknologi informasi ini diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada pihak stakeholder. Kemudian yang berikutnya juga dengan adanya penerapan tata kelola pada teknologi informasi di perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam serta penanganan terhadap risiko teknologi informasi. Jadi tata kelola teknologi informasi ini penting bagi pihak stakeholder suatu perusahaan karena tata kelola teknologi informasi ini diharapkan bisa memberikan solusi teknologi informasi, kemudian bisa mendapatkan keuntungan atau mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, serta di sini meningkatkan efisiensi serta produktivitas, serta dapat menangani risiko-risiko yang ada yang terkait dengan teknologi informasi. Jika tata kelola teknologi informasi atau tata kelola sistem informasi ini diabaikan, maka di sini terdapat fenomena-fenomena yang muncul yang tidak diharapkan pada suatu perusahaan, khususnya untuk stakeholder. Nah, di sini sudah pasti ini terdapatnya kerugian bisnis, kemudian berkurangnya di mana kerugian bisnis ini juga bisa mengakibatkan berkurangnya reputasi perusahaan serta melemahkan posisi kompetisi. Kemudian tenggang waktu yang terlampaui, kemudian biayanya itu lebih tinggi dari yang diperkirakan, serta kualitas itu lebih rendah dan tidak dapat diantisipasi. Kemudian efisiensi dan proses dari inti perusahaan itu berpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan teknologi informasi serta ya ini kegagalan dalam inisiatif teknologi informasi atau di sini malah memberikan kerugian bagi perusahaan. Kemudian jika dalam suatu perusahaan tersebut menerapkan tata kelola teknologi informasi atau sistem informasi dengan baik, maka di sini penggunaan teknologi informasinya itu bisa teratur sesuai dengan tujuan perusahaan, kemudian kinerja dari teknologi informasi itu sesuai dengan tujuan atau fokus utama dari area tata kelola teknologi informasi. Nah, fokus utama area dari tata kelola teknologi informasi itu ada 5, yaitu strategic alignment, kemudian value delivery, risk management, resource management, serta performance measurement. Nah, ini didapatkan dari Governance Institute atau di sini Information Technology Governance Institute. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ini strategic alignment. Di sini fokusnya ini memastikan adanya hubungan perencanaan suatu organisasi atau suatu perusahaan
dengan cara di sini teknologi informasi menetapkan, kemudian memelihara atau mengelola serta menyesuaikan operasional dari teknologi informasi dengan operasional suatu organisasi. Jadi memastikan kesesuaian antara operasional teknologi informasi dengan operasional organisasi ini berjalan sejalur gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah value delivery. Nah, value delivery ini berfokus pada pelaksanaan proses teknologi informasi ini sesuai dengan siklusnya. Jadi jika siklus dari suatu perusahaan itu dimulai dari menjalankan rencana, kemudian memastikan teknologi informasi ini dapat memberikan manfaat atau keuntungan yang diharapkan bagi perusahaan, kemudian mengoptimalkan penggunaan biaya, dan pada akhirnya itu teknologi informasi itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, makanya di sini value delivery itu memastikan proses teknologi informasi ini berjalan sesuai dengan siklusnya secara terurut. Jadi jangan sampai ada proses teknologi informasi yang terlewat atau urutannya itu tidak sesuai, sehingga diharapkan dengan kesesuaian proses teknologi informasi ini dapat memberikan keuntungan serta mencapai hasil yang diinginkan oleh stakeholder perusahaan. Kemudian resource management atau pengelolaan sumber daya. Nah, berarti di sini difokuskan pada kegiatan yang bisa atau dapat mengoptimalkan serta mengelola sumber daya teknologi informasi tentunya. Nah, di sini sumber daya teknologi informasi yang dimaksud itu terdiri dari aplikasi, informasi, infrastruktur, serta sumber daya manusianya. Nah, di sini diharapkan aplikasi dari teknologi informasi ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan stakeholder serta bisa memberikan informasi yang diinginkan atau informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan teknologi informasi, kemudian disediakannya infrastruktur yang baik, kemudian sumber daya manusia yang baik yang bisa bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah risk management atau pengelolaan risiko. Nah, di sini pasti berfokusnya adalah pada manajemen atau pengelolaan terhadap risiko perusahaan, yang mana di sini dibutuhkan kesadaran bagi semua anggota organisasi atau anggota perusahaan di sini dalam pemahaman terhadap adanya risiko yang muncul dalam suatu organisasi atau perusahaan, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta risiko-risiko yang sangat signifikan yang dapat terjadi, serta di sini menanamkan tanggung jawab bagi sumber daya yang ada ini untuk pengelolaan dalam risiko, sehingga risiko perusahaan tersebut dapat diminimalisasi gitu. Kemudian di sini ada performance measurement atau pengukuran kinerja terhadap perusahaan dalam pengelolaannya di bidang teknologi informasi. Nah, di sini berfokus pada pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan perencanaan, kemudian pelaksanaan proyek, kemudian pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya teknologi informasi tadi, kemudian sumber daya manusia dan kinerja dari prosesnya, kemudian penyampaian layanan sampai dengan pencapaian dari hasil teknologi informasinya. Nah, di sini bagian performance measurement ini memastikan bahwa semua
tindakan atau semua kegiatan atau semua aktivitas yang berhubungan dengan suatu perusahaan ini diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pencapaian hasil teknologi informasi yang diharapkan. Kemudian dari fokus tadi tata kelola teknologi informasi, di sini tata kelola teknologi informasi dapat dimodelkan ke dalam beberapa macam model. Di sini ada 4 model, yaitu the Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, kemudian IEC 17799 atau International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission 1779, kemudian ada juga COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Kemudian yang terakhir itu adalah COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology. Nah, keempat model ini saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk model pertama, yaitu The Information Technology Infrastructure Library atau ITIL, ini dikembangkan oleh OGC, the Office of Government Commerce di Inggris, yang bekerja sama dengan the Information Technology Service Management Forum atau ITSMF dan British Standard Institute atau BSI. Nah, di sini ITIL ini merupakan suatu framework pengelolaan layanan teknologi informasi atau dikenal dengan IT Service Management yang di sini diadopsikan terhadap standar industri pada pengembangan perangkat lunak. Gitu. Jadi untuk pengembangan perangkat lunaknya standarnya itu dengan menggunakan IT Infrastructure Library gitu. Kemudian IT Service Management itu difokuskan pada 3 tujuan utama, yaitu penyelarasan layanan teknologi informasi dengan kebutuhan yang sekarang itu sedang berlangsung dalam suatu perusahaan, serta kebutuhan yang akan datang dari bisnis dan pelanggan dalam suatu perusahaan. Jadi yang pertama itu layanan TI ini itu bisa menyelaraskan atau tata kelola teknologi informasi ini bisa menyelaraskan layanan kebutuhan di masa sekarang maupun di yang akan datang dari dunia bisnis maupun dari pelanggan suatu perusahaan. Kemudian tujuan utama yang berikutnya itu adalah perbaikan terhadap kualitas layanan-layanan teknologi informasi, dan yang terakhir itu adalah pengurangan biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Nah, di sini untuk standar ITIL sendiri itu berfokus pada pelayanan customer dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi IT yang dikembangkan. Nah, di sini ITIL ini fokusnya hanya untuk pelayanan customer. Apakah si customer dalam suatu perusahaan ini sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga ya di sini tadi layanan terhadap customernya itu apakah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di masa sekarang dan yang akan datang oleh customer, kemudian kualitasnya apakah juga sudah memberikan kualitas layanan yang baik terhadap customer, kemudian biaya jangka panjangnya tersebut itu apakah lebih besar atau lebih kecil yang dikeluarkan oleh customer terhadap suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya itu adalah ISO
IEC 1779 di sini dikembangkan oleh suatu perusahaan yang mana tujuannya ini memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi. Nah, kalau yang itu tadi untuk pengembangan perangkat lunak, kalau ISO ini untuk keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, serta availability. Jadi di sini ISO IEC ini memastikan bahwa informasi itu hanya dapat diakses oleh yang berhak mengaksesnya. Artinya di sini tidak semua pihak itu dapat mengakses tata kelola teknologi informasi di dalam suatu perusahaan gitu. Kemudian integrity itu berarti model ini harus bisa menjaga akurasi dan selesainya informasi serta metode pemrosesannya. Kemudian yang terakhir itu memastikan bahwa pengguna itu terotorisasi untuk mendapatkan akses terhadap informasi dan aset yang terhubung dengan user tersebut ketika memerlukan informasi-informasi mengenai suatu perusahaan. Kemudian yang model berikutnya adalah COSO. Nah, COSO ini adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Ini organisasi di Amerika Serikat yang tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pelaporan finansial yang mencakup pada etika bisnis, kontrol internal, serta tata kelola perusahaan atau corporate governance. Jadi itu tadi pengembangan perangkat lunak, ISO itu keamanan sistem informasi, COSO ini bertumbuh pada kualitas pelaporan finansial. Gitu. Nah, COSO framework ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu komponen kontrol atau komponen pengendalian, sasaran pengendalian internal, serta unit atau aktivitasnya terhadap suatu organisasi. Nah, untuk komponen kontrol COSO, di sini diidentifikasikan ke dalam 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan sesuai dengan unit bisnis. Nah, di sini komponen kontrol COSO itu ada 5 tadi, monitoring atau pengawasan, information dan communication, kemudian pengendalian aktivitas atau kontrol aktivitas, risk assessment, penilaian risiko, serta control environment atau pengendalian lingkungan tentunya di dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk sasaran kontrol internal di sini sasarannya itu terdiri dari operasional, financial reporting, dan compliance atau pemenuhan terhadap sesuatu. Nah, operation di sini diharapkan sasaran kontrol internal dalam tata kelola TI ini berjalan efisiensi serta efektif. Nah, di sini yang mana operasi ini dapat digunakan untuk pencapaian tujuan performansi atau kinerja serta keuntungan perusahaan. Kemudian financial reporting di sini persiapan pelaporan anggaran finansialnya itu apakah dapat dipercaya atau tidak, atau sesuai dengan realita atau tidak. Nah, di sini hubungannya pasti dengan kebocoran informasi atau kecurangan dalam pembuatan pelaporan anggaran finansial atau keuangan. Kemudian compliance ini pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Nah, artinya di sini apakah tata kelola teknologi informasi ini sesuai dengan hukum dan aturan yang sudah ditetapkan atau dirancang oleh suatu perusahaan.
Kemudian ada unit atau aktivitas terhadap organisasi. Nah, bagian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi unit atau aktivitas pada organisasi atau perusahaan yang tentunya ini berhubungan dengan pengendalian internal perusahaan. Nah, kontrol internal ini mencakup semua hal dalam perusahaannya, baik di sini semua bagian-bagian perusahaan, yang mana di sini itu diharapkan dapat diimplementasikan terhadap unit-unit atau bagian-bagian yang beraktivitas dalam suatu organisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology. Ini organisasi di Amerika Serikat yang bekerja mengenai pengelolaan teknologi informasi. Nah, COBIT Framework ini terdiri dari 4 domain utama, yaitu planning dan organization, acquisition dan implementation, delivery and support, dan monitoring. Nah, planning dan organization dalam COBIT di sini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Jadi diharapkan strategi teknologi informasi yang diajukan oleh pembuatnya ini harus sesuai dengan strategi perusahaan, sehingga nanti bisa timbul suatu keselarasan dan dapat menghasilkan keuntungan dan hasil yang optimal bagi suatu perusahaan. Kemudian acquisition dan implementation ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, serta penerapan teknologi informasi yang digunakan. Nah, di sini diharapkan pengelolaan teknologi informasi di sini harus sesuai dengan infrastruktur serta cocok diimplementasikan dalam perusahaan tersebut. Jadi harus sesuai dengan karakteristik perusahaan yang dibangun tata kelola informasi tersebut. Kemudian delivery and support di sini menitikberatkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya. Di sini berarti memastikan bahwa proses pelayanan teknologi informasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran serta strategi dari perusahaan. Kemudian monitoring di sini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan teknologi informasi pada suatu organisasi. Nah, COBIT ini itu mempunyai kematangan model atau maturity models untuk mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian di sini sehingga suatu perusahaan itu dapat memiliki skala non konsisten sampai dengan optimis dari angka 0 sampai 5 gitu. Kemudian COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lainnya, contohnya critical success factors. Di sini tujuannya untuk mendefinisikan, kemudian key goal indicators, dan yang terakhir itu key performance indicator. Nah, di sini critical success factor atau CSF di sini mendefinisikan hal-hal atau kegiatan penting yang dapat digunakan dalam manajemen atau pengelolaan sehingga dapat mengontrol proses-proses teknologi informasi. Kemudian Key Goal Indicators atau KGI di sini mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses-proses
teknologi informasi tersebut sudah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. Nah, kriteria dari KG ini biasanya yang berhubungan dengan informasi itu ketersediaan informasi itu yang disediakan itu harus dapat mendukung kebutuhan bisnis dalam suatu perusahaan. Kemudian diharapkan informasi tersebut itu tidak memiliki resiko terhadap integritinya dan tidak ada kerahasiaan data. Kemudian efisiensi biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Kemudian adanya konfirmasi reliabilitas, efektivitas, dan compliance dalam suatu perusahaan. Yang terakhir itu adalah Key Performance Indicator atau KPI. Di sini mendefinisikan ukuran-ukuran yang menentukan kinerja dari proses-proses teknologi informasi, yang mana Key Performance Indicator ini berupa indikator kapabilitas, pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya dari teknologi informasi. Nah, itu adalah materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, untuk diskusinya silahkan nanti dituliskan di grup WA. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.